kita harus mawas diri. Apabila orang memuji kita dan lain-lain, ingatlah bahwa pujian itu muncul karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita dan membungkusnya dengan keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan. Makanya disebutkan jamila satrihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Malam ini kita sampai pada hikmah yang ke-131, masih berbicara mengenai sitr atau satr, yaitu penutup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk menutupi aib-aib dan keburukannya, baik aib lahiriah maupun aib batiniah. Karena itu merupakan satu keutamaan atau kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat as-sattar, sattarul uyub. Jadi maha menutupi aib orang, maha menutupi aib hambanya. Kita baca dulu teksnya. Al-hikmatul hadiyatu wa thalathuna ba'dal mi'ah. Hikmah yang ke-131. Qala Asy-Syaikh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, man akramaka fa innama akrama fika jamila satrihi. Man akramaka, siapa yang memuliakanmu, fa innama, sesungguhnya dia tidak lain hanyalah akrama fika, memuliakan engkau, jamila satrihi, akibat dari indahnya penutup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang memuliakan kita, ya, siapapun yang memuliakan kita, sesungguhnya ia, orang yang memuliakan kita itu, sesungguhnya dia itu sebenarnya memuliakan penutup, memuliakan indahnya penutup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi bukan kita yang dimuliakan, tapi penutup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itulah yang dimuliakan, yang dipuji. Falhamdu liman sataraka, maka sesungguhnya pujian itu, ya, itu untuk yang menutupimu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Pujian itu bukanlah untuk, ya, orang yang memuliakanmu atau orang yang berterima kasih kepadamu. Nah, jadi ini maksudnya apa? Ini masih berkaitan dengan pembahasan minggu lalu tentang satr, ya, yaitu penutup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seperti kita ketahui, kita sudah bahas minggu yang lalu bahwa di antara sunnah Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah, adalah tidak membuka aib hamba-hambanya ini di hadapan hamba yang lain. Itu satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita, satu keutamaan. Coba kita bayangkan kalau setiap orang itu mengetahui aib masing-masing. Si A mengetahui aibnya si B mengetahui aibnya si A, maka bisa dipastikan tidak ada orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik,
bisa berhubungan dengan baik. Ya. Karena di dalam diri setiap manusia itu penuh dengan kekurangan dan aib. Dia melihat sosok seseorang, itu yang dia lihat ya pada saat itu dan di situ. Ketika dia kemudian tahu apa yang dia lakukan di rumah, tahu apa yang dilakukan di jalan, tahu apa yang dia lakukan di mana-mana, maka pandangan dia terhadap orang itu akan berubah total. Dan itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Sebab satu, karena Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Rahim, bersifat Karim, bersifat pemurah dan bersifat penyayang. Allah tidak ingin hubungan antar manusia ini terganggu atau rusak karena aib-aib itu terbuka satu sama lain. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan harapan bahwa dia yang kini penuh dengan aib itu kelak, besok, lusa atau bulan depan atau tahun depan akan menjadi orang yang lebih baik. Dan aib-aib yang sudah dia lakukan itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapus. Kalau aib-aib itu diketahui oleh manusia, apakah manusia kemudian bisa melupakan atau menghapusnya dari file-file kepalanya, kemudian dia membentuk pikirannya sesuai dengan apa yang dia lihat sekarang? Itu akan sulit. Bahkan orang-orang yang soleh sekalipun, ya, kalau kemudian sekarang kita anggap dia soleh, kita anggap dia orang baik, ya, kita muliakan dia, kemudian kita mengetahui, tiba-tiba kita mengetahui informasi mengenai masa lalunya, mengenai latar belakangnya, kemudian penghormatan kita, ya, pemuliaan kita terhadap orang tersebut berubah seketika. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak begitu sifatnya. Allah apabila orang sudah berubah menjadi lebih baik, dihapus itu. Meskipun Allah mengetahui, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia tidak melakukan hal yang sama. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan man akramaka fa innama akrama fika jamila satrihi. Siapa yang memuliakan engkau, sesungguhnya dia sedang memuliakan indahnya penutup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi perlu diingat, setiap orang yang memuji kita, mengapresiasi baik kita, mengenal kita sebagai orang yang baik, sesungguhnya dia sedang memuji atau memuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menutupi aib-aib kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Ia berikan, karuniakan kepada kita berupa penutup ini. Kita harus senantiasa menyadari bahwa karena Allah menutupilah, maka orang-orang itu punya pandangan yang baik terhadap kita. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan penutup itu, satar itu, maka kita tidak bisa duduk seperti ini, ya. Saya tidak bisa berbicara seperti ini, ya. Karena apa yang dia lihat keburukannya jauh lebih banyak daripada apa yang dia lihat berupa kebaikan. Maka pandangan kita yang baik kepada orang lain, pandangan orang lain yang baik kepada kita, itu semua bergantung pada sifat Allah Subhanahu wa taala Sattarul Uyub ini tadi. Setar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sunnah ini, ya. Sunnatullah ini berlaku kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang soleh. Semua berlaku. Dia hanya tidak berlaku pada orang-orang yang memang tidak memiliki rasa malu, yang sengaja mengungkapkan keburukan-keburukannya dan aib-aibnya di hadapan orang. Jadi
Makanya ada entah itu ungkapan entah hadits itu dikatakan idza zalal haya fa'mal ma syi'ta. Kalau sudah enggak ada rasa malu, maka berbuatlah semaumu. Apa sebabnya? Karena rasa malu itulah yang kemudian menutupi kita, membuat kita ingin aib-aib dan keburukan kita itu ditutup. Nah, selama orang itu masih punya rasa malu, maka ini berlaku sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menutupi. Bahkan Allah menghendaki hamba-hambanya ini meniru sifatnya, meniru sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Menutupi aib-aib makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, sesama manusia. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang suka, senang membongkar, menyebarkan keburukan orang-orang yang beriman, orang-orang lain sesama orang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi dia siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Ini perlu dicamkan ini. Siksa, kata Allah Subhanahu wa taala, siksanya ini di dunia dan di akhirat. Orang yang sengaja membongkar dan menyebarkan aib-aib saudaranya sesama mukmin. Itu Rasulullah SAW ya, ketika melihat seseorang berjalan dengan orang lain yang bukan mahramnya, itu Rasulullah sengaja memalingkan pandangannya supaya dia tidak punya prasangka bahwa orang ini sedang berjalan dengan orang lain. Karena ketika kita meyakini bahwa barangkali saja orang itu berjalan dengan mahramnya, entah istrinya, entah adiknya. Tapi ketika orang mukmin sengaja kemudian membuntuti orang itu, melihat apa yang dilakukan orang itu, ingin tahu siapa yang dibawa, itu bukan perilaku seorang mukmin. Ya. Bahkan seharusnya dia husnudzon kepada orang. Jadi lakukan kepada sesama mukmin orang lain apa yang kita ingin orang lain memperlakukan kita seperti itu. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia inginkan sesuatu bagi saudaranya itu seperti apa yang dia inginkan orang lain terhadap dirinya. Jadi kalau orang lain tidak suka aibnya dibongkar, kita jangan lakukan itu. Kalau kita senang diperlakukan dengan baik oleh orang lain, ditutupi aibnya, maka lakukanlah itu kepada orang lain juga. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi aib. Kalau kita bayangkan, kalau satar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan, kemuliaan, kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sengaja kita robek, kita koyak, ya, kita bongkar aib-aib saudara kita, bahkan kita sebarkan seperti sekarang ini, yang sekarang ini lebih mudah menyebarkan aib itu, tidak seperti dulu. Kita masukkan ke dalam medsos itu langsung viral. Dan itulah yang terjadi sekarang. Kekacauan-kekacauan yang terjadi di dunia maya itu sekarang jauh lebih parah daripada masa-masa yang lalu. Makanya medsos itu harus digunakan dengan sangat bijak. Tidak untuk mencari-cari
jejak digital orang, mencari-cari omongan orang yang keliru kemudian dipotong, disebarkan untuk memframing yang bersangkutan. Bahkan kalau misalkan kita tahu bahwa dia pernah berucap satu kesalahan, kalau bisa kita tutupi, karena belum tentu itu dia tidak memperbaiki kesalahannya. Kalau dia sudah memperbaiki kesalahannya oleh Allah SWT sudah diampuni, kita masih mempersoalkannya. Apa yang diucapkan seseorang 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kita munculkan lagi, padahal orang itu sudah bertobat kepada Allah, sudah diampuni oleh Allah SWT. Sementara kita mempersoalkannya kembali. Nah, jadi ini perlu diperhatikan, ini sangat berbahaya. Hikmah ini ingin mengajak kita untuk mawas diri bahwa kita ini adalah makhluk yang memang penuh dengan kekurangan, penuh dengan aib. Pada awal-awal hikmah dulu sudah dikatakan bahwa manusia itu sumber dari segala macam kekurangan dan aib. Dan itu perlu kita akui. Sehingga begitu ada orang lain mengapresiasi kita, memuji kita, memandang kita baik, maka cepat-cepat itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falhamdulillah. Itu di dalam Al-Fatihah, ya. Di dalam tafsir surat Al-Fatihah ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu kalimat al itu biasanya di dalam bahasa Arab untuk menunjukkan isim ma'rifah. Jadi kata benda yang sudah tertentu. Tapi al di dalam alhamdulillah itu bukan tanda dari isim ma'rifah. Tapi justru menunjukkan hamd itu adalah semua bentuk pujian. Jadi sesuatu yang umum. Jadi bukan hamdan lillah. Kalau hamdan lillah itu pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, itu pujian tertentu. Tapi kalau alhamdulillah itu betul, itu diterjemahkan sebagai segala puji. Semua pujian itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, miliknya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semua pujian itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang memuji kita, itu dia memuji kita karena Allah Subhanahu wa taala menutupi kita, menutupi aib kita. Jadi sebetulnya yang harus dipuji adalah yang menutupi aib itu. Jamila satrihi itu. Falhamduliman sataraka. Maka pujian itu, ya, pujian itu adalah untuk yang menutupimu. Laisal hamduliman akramaka wa syakaraka. Nah, jadi kembali lagi kita harus mawas diri. Apabila orang memuji kita dan lain-lain, ingatlah bahwa pujian itu muncul karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita dan membungkusnya dengan keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan. Makanya disebutkan jamila satrihi. Jadi saternya Allah ini, penutupnya Allah Subhanahu wa taala ini bukan sekedar penutup. Tirainya, hordennya ini adalah horden yang bagus. Bungkus ini bungkus yang bagus, kemasannya yang bagus. Jadi di dalamnya aib, tapi dibungkus dengan bungkus yang bagus. Bukan sekedar bungkus yang biasa. Jadi Allah itu bukan hanya menutupi kita sehingga aib kita tidak tampak, tapi ditutupi dengan kebaikan-kebaikan sehingga yang tampak pada diri kita adalah kebaikan-kebaikan dan keindahan. Makanya disebutkan di sini jamila satrihi, keindahan penutup Allah Subhanahu wa taala. Falhamduliman sataraka laisal hamduliman akramaka wa syakaraka. Jadi kembali lagi, kalau ada orang memuji, maka ingatlah bahwa pujian itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu dilakukan seseorang, orang lain kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala sedang menutupi kita dengan keindahan penutupnya.
Itu yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang memuji kita atau berbuat baik kepada kita, maka doakanlah dia dengan jazakallahu khairan atau jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia berbuat baik itu, maka Allah jugalah yang berhak membalas kebaikan dari orang itu. Kita ini tidak akan mampu bisa membalas kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemampuan untuk membalas yang kebaikan. Sehingga kalau kita belum sempat untuk membalasnya, maka paling sedikit itu kita minta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan orang itu. Nah, jadi sekali lagi hikmah ini menyuruh kita untuk satu, jangan merasa tinggi hati apabila ada orang memuji dan menganggap kita baik. Itu semua terjadi hanya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan penutup kepada kita. Yang kedua, yang berhak dipuji itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bukan diri kita. Karena penutup Allah yang indahlah, maka pujian itu atau pemuliaan itu kita terima dari orang lain. Yang ketiga, kalau ada orang memuji atau orang berbuat kebaikan kepada kita, maka paling sedikit yang harus kita lakukan adalah meminta Allah Subhanahu wa taala untuk membalas kebaikan orang tersebut. Itu kira-kira isi dari hikmah yang ke-131. Ada beberapa ayat Al-Quran yang sejalan dengan sejalan dengan hikmah ini. Innal ladzina yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Sesungguhnya orang yang suka dipuji terhadap apa-apa yang sesungguhnya bukan perbuatan dia, fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab, maka jangan mereka kira mereka akan luput dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena apa? Karena ini menodai tauhid kita, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berbuat sesuatu, harusnya kan yang diharapkan keridhaan Allah, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha dengan amal kita. Itu tujuannya. Sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan amal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kita kotori amal itu dengan tujuan lain. Kepingin dipuji, kepingin diagung-agungkan oleh orang, sehingga tujuan kita tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk keridhaan Allah. Sudah ada tujuan yang menyertai tujuan lain. Itu disebut sebagai di antara seperti orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengotori tauhid kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, jika kamu suka senang dipuji dengan apa yang bukan menjadi milikmu, bukan perbuatanmu, tapi kamu ingin dipuji, maka fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Jangan kamu berharap bisa lolos dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelihatannya sepele, ya. Kelihatannya sehari-hari terjadi di dalam kehidupan kita, tapi ternyata dampaknya sangat berbahaya.
Itulah sebabnya pembahasan mengenai hal-hal yang sifatnya batiniyah di dalam tasawuf ini sangat penting. Beberapa kali saya ingatkan bahwa kelihatannya hal-hal ini sepele, tapi terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita. Misalkan sabda Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga. Ini tidak masuk surga. La yadkhulul jannata. Siapa yang di dalam hatinya tersimpan sebesar biji dari rasa takabur, kesombongan. Ini luar biasa ini. Lantas, apakah perasaan takabur ini sudah betul-betul nggak ada di dalam diri kita ini? Sudah betul-betul sirna, sehingga kita bisa betul-betul lolos masuk ke dalam surga. Ya, tidak, itu satu min kibr. Ya, kemudian iyyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah kamu terhadap rasa iri dengki. Kalau didefinisikan itu, apa rasa iri itu? Tidak suka melihat ada orang lain memperoleh kebaikan. Baik itu kebaikan material maupun bukan material. Enggak senang lihat orang juara, enggak senang lihat orang dapat hadiah, nggak senang, bukan cuma harta ya. Jadi bisa materi, bisa non materi. Pokoknya orang kebaikan yang diterima orang lain kita lihat nggak suka. Itu baru nggak suka ya. Dalam hati aja nggak senang saja. Nggak ada sebabnya. Sebabnya kenapa bukan saya yang dapat? Kenapa dia? Gitu aja. Jadi nggak sukanya karena itu. Jadi belum melakukan sesuatu untuk merebut, itu bukan. Itu lain lagi. Ini baru rasa tidak suka saja. Harusnya seorang mukmin apabila melihat mukmin yang lain memperoleh suatu kebaikan, dia ikut senang. Kalau melihat orang lain memperoleh musibah, dia ikut sedih. Itu harusnya seperti itu. Tapi betapa banyak orang yang satu sesama mukmin, dia tidak suka melihat orang lain mendapat kebaikan dan senang melihat orang lain dapat musibah. Ini penyakit yang parah. Karena apa kata Rasulullah? Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya rasa dengki yang kita simpan di dalam hati itu akan menggerogoti kebaikan, memakan kebaikan amal baik kita ini. Seperti api membakar kayu, kosong semua, jadi kayunya nggak akan kepake. Jadi tiba-tiba kita merasa banyak amalnya sampai di akhirat kosong, nggak ada apa-apa. Itu di dalam surat Al-Kahfi disebutkan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, maukah aku tunjukkan, aku beritahu tentang orang yang paling rugi amal-amalnya di dunia ini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang perbuatannya di dunia ini keliru, ya, sesat, keliru, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi dia merasa sudah melakukan kebaikan banyak. Jadi sampai di akhirat sudah hangus semua. Nah, jadi inilah sebabnya maka Syekh Ibn Athaillah itu selalu memperingatkan apa-apa yang terjadi di dalam batin kita, di dalam hati kita. Selalu diingatkan bahwa diri kita ini sebetulnya setiap orang itu menyimpan aib yang banyak. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan penutup yang indah saja, maka kita sama-sama melihat orang lain ini tampaknya indah. Sehingga kita bisa berhubungan baik, bisa saling husnudzon, dan itu hendaknya dipelihara. Jangan dikoyak, jangan disobek, jangan
bongkar aib-aib orang ini, sehingga terjadilah hubungan baik di antara sesama manusia, terjadi saling prasangka baik. Dan kalau orang melakukan keburukan, insya Allah dia masih punya harapan untuk memperbaikinya di masa depan, karena nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala aibnya itu. Tapi apabila terjadi saling bongkar, maka kekacauanlah yang terjadi di tengah masyarakat seperti yang kita saksikan di dunia medsos saat ini.